Mendengar perkataan Bima, wajah Aira terlihat tegang dan pucat. Matanya terbuka lebar. Melihat wajah Aira seperti itu, Bima pun berkata, "Ada apa, Aira? Kenapa wajahmu tegang seperti itu? Kalau kamu mau membantuku untuk mandi, dengan senang hati aku bersedia. Tetapi, jika kamu tidak mau juga tidak apa-apa." Kini Aira terlihat sedikit rileks, tetapi tiba-tiba saja Bima kembali mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan Aira. Dengan santai Bima berkata, "Bagaimana jika kita menikah saja, Aira? Dengan begitu, kita tidak perlu malu ataupun sungkan satu sama lain, kan?" Aira kembali berwajah tegang dan menatap Bima tajam. "Menikah?" Bima juga menatapnya. "Iya, menikah." Aira tampak gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Bima yang sejak tadi menatap Aira, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Aira, Aira, coba lihat wajahmu itu sangat lucu. Ayolah Aira, apakah kamu berpikir aku serius mengatakan hal itu?" Kini wajah Aira memerah karena malu. Tidak lama kemudian Hilmi membuka pintu dan berlari mendekati Aira dan juga Bima. "Kakak, tolong maafkan aku. Aku benar-benar sangat sibuk hari ini. Bahkan aku tidak mendengar ketika kakak menelpon aku. Karena saat itu aku masih sedang rapat." Bima tersenyum menatap Hilmi. "Tidak apa-apa Hilmi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Karena jika kamu tidak ada, Aira bersedia kok membantuku untuk mandi. Iya kan, Aira?" Hilmi pun tampak kaget mendengar perkataan Bima. Sementara Aira yang saat itu berdiri di samping Hilmi terlihat begitu malu. Dia tampak begitu kesal dengan Bima yang terus saja menggodanya. Hilmi melirik Aira yang berusaha menahan kekesalannya pada Bima. Untuk mengalihkan pembicaraan, Hilmi berkata kepada Bima, "Ya sudah kak, sekarang ayo aku bantu untuk mandi." Bima tersenyum mengangguk. Hilmi kemudian membawa Bima ke kamar mandi. Aira yang melihat kepergian Bima dan Hilmi menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan keras, lalu menyiapkan pakaian Bima yang akan dipakai. Setiap hari Aira lalui bersama dengan Bima, meskipun terkadang hal-hal lucu, mengesalkan, ataupun pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Namun tak pernah terpikirkan pada diri Aira untuk meninggalkan Bima. Dia bertekad untuk membuat Bima kembali bersemangat dan yakin bahwa Bima bisa kembali berjalan. Seperti biasa, setiap pagi Aira pergi ke kamar Bima. Biasanya di jam seperti itu Bima sudah mandi dan rapi. Tetapi kali ini Aira masih melihat Bima berada di atas tempat tidurnya. Melihat hal itu Aira pun terlihat heran. Aira mendekati Bima dan berkata, "Tuan, kenapa Tuan belum bangun? Bahkan di jam seperti ini, Tuan belum mandi. Lalu Tuan mengharapkan siapa untuk memandikan Tuan? Hilmi kan sudah pergi ke kantor." Tanpa melihat Aira, Bima berkata sambil menarik selimutnya, "Aira, tolong peluk aku." Aira terkejut mendengar perkataan Bima. "Apa yang Tuan katakan?" Bima kembali berkata, "Aku bilang peluk aku Aira." Aira menggelengkan kepalanya. "Tuan, ini sudah pagi, jangan bermimpi. Ayo bangunlah."
Kali ini Bima tak berkata apapun. Aira yang terlihat sedikit kesal, kemudian mengguncang tubuh Bima. "Tuan, bangunlah. Jangan bermalas-malasan seperti ini." Karena Bima masih tidak menghiraukannya, Aira kembali mengguncang tubuh Bima. "Tuan, bangun. Tuan kan harus berolahraga." Bima yang sejak tadi tidak menghiraukan Aira, tiba-tiba saja menarik tubuh Aira dan memeluknya. "Aku sangat kedinginan, Aira." Aira yang begitu kaget dengan apa yang dilakukan Bima, berusaha melepaskan pelukan Bima. Namun tangan Bima yang kuat tak mampu melepaskan pelukan Bima itu. Aira kemudian menatap wajah Bima yang kemerahan. Bibirnya pun tampak pucat. Aira yang menghalangi tubuhnya dengan tubuh Bima agar tidak bersentuhan dengan meletakkan kedua tangannya di dadanya. Kini mengelurkan tangannya dan memegang wajah Bima. Aira semakin kaget karena wajah Bima terasa begitu panas. Aira pun panik dan mencoba untuk bangun. Namun Bima kembali menariknya. Aira pun pasrah dengan keadaan itu. Bima terus memeluk Aira sambil memejamkan matanya. Sesekali Aira menatap wajah Bima yang tidur sambil memeluknya. Tanpa dia sadari, Aira pun tidur dalam pelukan Bima. Kurang lebih 1 jam kemudian, salah satu pelayan datang ke kamar Bima untuk membawakan sarapan untuk Bima. Namun ketika dia membuka pintu, dia terlihat begitu kaget melihat Bima tidur memeluk Aira. Pelayan yang saat itu meletakkan sarapan Bima di atas meja membuat Aira terbangun. Aira segera bangun dan mencoba menjelaskan kepada pelayan itu apa yang terjadi pada Bima. Pelayan itu pun mengerti, lalu berkata kepada Aira, "Pantas saja kamu dan Tuan Bima tidak turun untuk sarapan. Padahal sejak tadi kami menunggu kalian." "Ya sudah Aira, kamu bangunkan Tuan dan suruh dia sarapan. Setelah itu berikan dia obat." Aira mengangguk. Pelayan itu kemudian meninggalkan mereka. Setelah kepergian pelayan itu, Aira kembali menatap Bima. Entah mengapa, ada perasaan yang sangat berbeda pada diri Aira. Meskipun Bima seringkali menggodanya, namun Aira merasa begitu nyaman berada di sisi Bima. Dia seakan lupa dengan mantan suaminya yang telah mencapakan dirinya demi wanita lain. Aira kemudian mendekati wajah Bima dan mencoba untuk membelainya. Dengan tangan yang gemetar, jantung yang berdebar kencang, Aira membelai wajah Bima yang mulai terasa dingin. Aira yang begitu asik memandang wajah tuan mudanya yang cacat itu, tiba-tiba merasa sangat kaget. Karena tangan Bima tiba-tiba saja memegang tangannya. Bima menatap Aira yang terlihat kaget lalu berkata, "Ada apa Aira? Kenapa wajahmu selalu saja seperti itu? Aku tahu, kamu pasti malu karena ketahuan ingin menciumku kan?" Aira melotot dan Bima kembali berkata, "Kenapa? Apa yang aku katakan benar kan?" Aira segera bangun dan mengambil sarapan untuk Bima. "Bangunlah Tuan, sarapan Tuan sudah dingin." Seperti biasa, Aira selalu melakukan tugasnya dengan baik.
meskipun dia melakukannya terkadang dengan perasaan malu. Tak terasa sudah 3 bulan lebih, Aira bekerja merawat Bima. Setiap pagi Aira selalu membantu Bima untuk berlatih menggerakkan kakinya. "Ayolah Tuan, Tuan pasti bisa." Bima yang terkadang merasa putus asa berkata, "Kita sudah melakukan ini setiap saat Aira, tetapi belum juga ada hasilnya." Aira menatap Bima. "Jangan berkata seperti itu Tuan, itu namanya Tuan putus asa." Bima hanya tertunduk di kursi rodanya. Aira tidak putus asa memberi semangat pada Bima. "Tuan, ayo kita berlatih lagi. Setelah itu Tuan istirahat. Dan nanti sore kita jalan-jalan di taman. Pasti sangat menyenangkan." Bima tersenyum. "Baiklah Aira." Aira pun tersenyum. Bima kembali berusaha menggerakkan kakinya. Meskipun tidak ada respon, tapi Bima terus berusaha seperti Aira terus berusaha menyemangatinya dan meyakinkan bahwa dia pasti bisa. Hilmi yang secara diam-diam melihat Bima dan Aira tersenyum. Hilmi berharap kakaknya Bima bisa sembuh dan kembali bisa berjalan. Hilmi begitu merindukan senyum kebahagiaan pada kakaknya. Terkadang tanpa dia sadari, Hilmi meneteskan air mata melihat kakaknya Bima hanya duduk di kursi rodanya. Saat makan siang, Bima terus menatap Aira. "Ada apa Tuan?" kata Aira malu, karena Bima terus menatapnya. "Jika ada laki-laki cacat yang melamarmu, bagaimana Aira?" kata Bima. Lagi-lagi Aira begitu kaget mendengar perkataan Bima. Namun setelah itu, Aira kembali tampak biasa saja, karena dia tahu Bima hanya mengerjainya. "Kali ini wajahku tidak akan memerah, Tuan. Aku tahu Tuan hanya mengerjaiku. Lagi pula, janda sepertiku, siapa yang mau? Pria cacat saja tidak mungkin mau, apalagi yang normal." Aira kembali fokus dengan makanan di hadapannya dan tidak begitu memperhatikan Bima. Bima kembali berkata, "Aku serius Aira.